Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada tutorial berikut tentang letak data. Pada umumnya, ukuran letak data itu ada 3. Yang pertama, kuartil. Yang kedua, desil. Yang ketiga, persentil. Yang dimaksud dengan kuartil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian yang sama. Artinya, kelompok data itu dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing 25%. Sementara yang dimaksud dengan desil, ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama. Artinya di sini masing-masing kelompok data dibagi 10 bagian sehingga masing-masing kelompok data memiliki bobot 10%. Yang dimaksud dengan persentil, jika kuartil data dibagi 4 bagian, desil dibagi 10 bagian, persentil data dibagi 100 bagian. Sebagai gambaran sebagai berikut. Ini data yang terurut, berarti data dalam tabel distribusi frekuensi itu sudah diurut dari yang kecil hingga besar. Sehingga jika dibagi 4, maka disebut kuartil. Ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Atau yang dari sini ke bawah ini kuartil bawah, dari sini ke sini kuartil tengah, ini kuartil atas. Dalam kuartil ini, Q1 itu berarti N per 4. Kuartil kedua berarti 2N per 4. Kuartil ketiga, 3N per 4. Ini untuk kuartil. Dengan konsep yang sama, desil membagi wilayah masing-masing 10 bagian. Sehingga masing-masing kelompok data ini 10%, 10%, 10%. Jadi, jika kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Maka, desil pertama berarti 1N dikali 10. Desil kedua, 2N dibagi 10. Desil ketiga, 3N dibagi 10. Desil keempat, 4N dibagi 10, dan seterusnya. Dengan konsep yang sama, demikian juga untuk persentil. Jika untuk kuartil data dibagi 4 bagian, desil dibagi 10 bagian, persentil dibagi 100 bagian. Untuk lebih jelasnya, bagaimana rumus nilai kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi? Rumusnya seperti ini, di mana LI di sini menunjukkan TP kelas bawah, di mana kuartil itu berada. N itu jumlah data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu frekuensi pada letak kuartil, C itu adalah interval. Inilah untuk mencari kuartil pertama. Jadi di sini, Q1 di sini berarti di sini 1. Berbeda dengan jika ini kuartil kedua. Kuartil kedua ini, maka di sini menjadi 2N. Dengan cara yang sama, kuartil ketiga, jika di sini kuartil ketiga, maka di sini menjadi 3N. Inilah rumus kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti contoh di sini, dari contoh kemarin. Ini data nilai mahasiswa. Bagaimana mencari kuartil pertama? Kuartil pertama itu ada pada pengamatan yang keberapa? Untuk mengetahui pengamatan yang keberapa, maka kuartil pertama berarti 1/4. Jika kuartil kedua, 2/4. Jika kuartil ketiga, 3/4 dikali N. Karena ini kuartil pertama berarti 1/4 dikali N, 1/4 dikali 50 berarti pengamatan yang ke-12,5. Pertanyaan, pada kelas berapa pengamatan yang ke-12,5? Pengamatan yang ke-12,5 itu ada pada kelas kedua. Karena
karena sampai kelas kedua pengamatan ada sebanyak 14. Maka sesuai dengan rumus kuartil pertama seperti ini, maka tepi bawah kelas di mana kuartil pertama itu berada, yaitu pada kelas kedua, tepi bawah kelasnya itu 31,5, sehingga dapat di sini tepi bawah kelas itu 31,5, dan frekuensi kumulatif sampai kelas sebelum kelas kuartil 1. Berarti jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 ini ada berapa? Itu ada 7. Dan frekuensi pada kelas kuartil ada 7. Maka dimasukkan ke rumus kuartil 1 ini 31,5 TP kelas bawah di mana kuartil pertama berada, 12,5 ini karena ini kuartil pertama berarti 1N dibagi 4 ini dapat 12,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, itu sebelum kelas 2 berarti 7. Dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil dikali 11 sehingga didapat kuartil pertama itu memiliki nilai 40,14. Artinya pada pengamatan yang ke-12,5 nilai matematika mahasiswa itu 40,14. Bagaimana menghitung nilai desil dan persentil? Konsepnya sama dengan kuartil. Jika kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Demikian juga untuk persentil, jika desil dibagi 10 di sini, maka persentil itu dibagi 100. Jika P30, maka di sini 30N per 100. Jika D3, maka 3N per 10. Desil itu dibagi 10 bagian data, persentil itu, data itu dibagi 100 bagian. Jadi apa itu LI, apa N, apa FK, sama seperti parameter pada kuartil. Maka kita cari contoh. Kita disuruh mencari nilai desil pertama pada contoh kemarin ini. Sama seperti kuartil, letak desil pertama itu ada pada pengamatan yang keberapa. Untuk mengetahui desil pertama itu, kembali kita ingat, desil itu dibagi 10 bagian. Karena desil pertama, maka 1/10. Jika desil kedua, 2/10. Jika desil ketiga, 3/10 dikali N, maka 1/10 dikali 50 sama dengan 5. Artinya, berapa nilai matematika pada orang yang kelima? Itu pengertian 5 di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pada kelas berapa pengamatan yang kelima? Pada kelas pertama, pengamatan itu 7. Pada kelas kedua, pengamatan 7. Ternyata pengamatan orang kelima itu ada pada kelas pertama. Karena pada kelas pertama, pengamatan untuk mahasiswa pertama sampai dengan mahasiswa yang ke-7. Maka pengamatan yang kelima ada pada kelas pertama. Maka kita ingat rumus desil ini seperti ini. Kita tinggal mencari tepi bawah kelas di mana desil pertama berada. Desil pertama berada ada pada kelas pertama. Dan nilai tepi bawah kelasnya itu 19,5. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil pertama itu adalah 0. Maka kita masukkan ke rumus desil ini. Didapat D1 itu sama dengan 27,3. Artinya nilai matematika mahasiswa orang yang kelima. Dengan catatan nilai matematika itu sudah diurut dari yang kecil hingga terbesar. Maka nilai orang kelima mahasiswa adalah 27,3. Kemudian kita disuruh mencari nilai persentil 20. Konsepnya sama seperti kuartil. Kita cari dulu letak persentil 20 itu ada pada pengamatan yang keberapa. Karena ini persentil, berarti data itu dibagi 100. Ya, karena ditanya P20, maka 20/100 dikali N itu sama dengan 20. Artinya persentil 20 itu ada pada
pengamatan yang ke-20. Pertanyaan, pengamatan yang ke-20 ada pada kelas berapa? Pada kelas pertama pengamatan baru 7, sampai kelas kedua pengamatan baru 14, sampai kelas ketiga pengamatan baru 18. Maka persentil 20 pengamatan yang ke-20 itu ada pada kelas yang keempat, karena sampai pengamatan ketiga jumlah pengamatan 18, sampai pengamatan keempat jumlah pengamatan 18 tambah 11 29. Maka rumus persentil 20 sama dengan seperti ini. Kita sudah mengetahui persentil 20 itu ada pada kelas yang keempat, maka tepi bawah kelas keempat 55,5. Dan frekuensi kumulatif sampai kelas sebelum kelas persentil itu sama dengan 7 tambah 7 tambah 4 sama dengan 18. Maka nilai persentil 20 itu, ini rumus, kita tinggal memasukkan parameter di sini, maka didapat persentil 20 itu sama dengan 55,75. Maaf, ini bukan 50, tapi P20. 55,20. Artinya, pada pengamatan yang ke-20 atau mahasiswa yang ke-20 memiliki nilai matematika 55,75. Dan sebagai tugas dari data sebelumnya, tugas Anda. Dari tugas Anda kemarin itu, coba cari kuartil kedua, desil ke-5, dan persentil yang ke-50.